wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video ke-6 ini kita akan membahas mengenai teori kebutuhan Maslow dan penerapannya pada novel yang berjudul Eden Shore karya Andrea Hirata. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkatan terdasar. Abraham Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang rendah hingga tinggi. Menurut teori Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Terdapat pada gambar di bawah ini. Pertama yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tumbuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini mengacu kepada capaian individu yang mengarah pada jenjang pekerjaan tertentu. Hasil perolehan dari capaian tersebut melahirkan kebutuhan individu untuk menunjukkan derajatnya sehingga dapat dihargai dan dipercaya akan harga dirinya tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis novel yang berjudul Eden Shore dengan menggunakan teori kebutuhan Maslow. Pada kutipan pertama yang berbunyi, "Perutku kosong, kerongkongan kering, aku tak sanggup, waktu melewati danau, aku ingin membatalkan puasaku. Aku tak mampu bertahan, kembali melewati danau, aku mendesak ingin minum." Maksudnya, pada bulan puasa, Ikal harus pulang dikarenakan ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 km dan rasa panas serta lapar tak dapat ia hindari. Perutnya kosong dan kerongkongannya kering, ia sudah berniat membatalkan puasanya dan mendesak ingin minum karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Untuk dapat bisa bertahan di kondisi seperti itu, ia harus memenuhi energi di dalam tubuhnya, tampak dengan tindakan Ikal untuk melewati danau dan memenuhi kebutuhan akan rasa haus, yaitu dengan berniat untuk minum. Pada kutipan yang kedua, "Kami gasak daun-daunnya. Rasanya tak dapat kugambarkan karena aku mengunyahnya sambil memejamkan mata, menahan napas." Memiliki arti, rasa lapar menyerbu laki-laki itu. Untuk mempertahankan hidupnya, ia menggasak daun-daun plum. Walaupun rasanya tidak enak, namun apa boleh buat? Jika Ikal tidak menggasak daun plum itu, maka ia akan kelaparan. Hal ini persis seperti yang telah dikatakan Maslow bahwa kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan terkuat dari semua kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda atau diacuhkan. Lalu, pada kutipan yang ketiga, "Nasibku membaik karena diterima bekerja di kantor pos." Yang memiliki arti, saat merantau ke Jawa, nasib Ikal beruntung karena ia diterima di sebuah kantor pos. Perbuatan yang dilakukan Ikal ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan rasa aman akan jaminan kehidupan jangka panjang. Penghasilan yang akan diperolehnya dari bekerja di kantor pos akan menimbulkan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Pada kutipan yang keempat yang berbunyi, "Sementara aku merindukan Aling.
Aku ingat Aling berdiri di balik pagar itu tersenyum padaku. Yang memiliki arti, Ikal merindukan Aling dan selalu membayangkan kenangan bersama Aling. Ikal telah kehilangan cinta atau diselimuti kegalauan atas kepergian Aling. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta mencakup kebutuhan psikologis yang mendalam dengan orang lain. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasing, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini sangat penting sepanjang hidup. Lalu pada kutipan kelima berbunyi, apalagi ia selalu memanggilku Maimen, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria Celtic dalam legenda Highlander, penyelamat petani dari serbuan kaum begundal. Yang memiliki arti, kutipan di atas menunjukkan penghargaan Katya terhadap tokoh utama yaitu Ikal. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia dambakan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan Maimen membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Dan kutipan yang terakhir berbunyi, namun aku tahu persis, kesuksesan proposalku bukan hanya aku dapat mengaplikasikan teori ketidakpastian, namun karena motivation letterku yang hebat luar biasa. Yang memiliki arti, aktualisasi diri tercermin pada kepercayaan Ikal menuliskan moto pada proposal yang dibuatnya demi mencapai kelulusan perkuliahannya di Prancis. Ia tahu betul bahwa keberhasilan itu tidak hanya diperoleh dari riset-riset yang dibuatnya, melainkan moto tertulis yang diketiknya pada lembaran proposal. Motivasi motonya itu membuat kepercayaan dirinya bertambah, bahwa ia akan berhasil untuk kesuksesan proposalnya. Hal ini persis yang dikatakan Maslow bahwa manusia akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya. Begitu pula dengan Ikal, ia berusaha meyakinkan dosennya dengan membuat moto motivasi yang mencerminkan kebanggaan terhadap riset dan maksud dari proposalnya. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori kebutuhan Maslow dan penerapannya pada sebuah novel. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.